Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan mengenai diabetes mellitus. Kami melakukan penelitian ini guna untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Hurun Aini MA. Sebelumnya, kami perkenalan dulu ya. Saya sendiri Sinta Primadayanti dengan NIM 2007026040 sebagai moderator. Kemudian teman saya Roze Eka Budiati dengan NIM 2007026041 dan terakhir teman saya Harisma Alifatun Hidayah dengan NIM 2007026042. Kami dari kelas 1B Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Peran keluarga dengan pengendalian kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Latar belakang. Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang diakibatkan oleh cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronis pada diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Menurut penelitian bahwa diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol dengan mengatur kadar gula darah. Peran keluarga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengontrol kadar gula darah. Teori. Mengingat diabetes mellitus adalah penyakit selama hidup, maka pengawasan dan pemantauan dalam penata laksanaan diabetes mellitus pada setiap saat menjadi penting. Oleh karena itu, maka penata laksanaan penderita diabetes mellitus tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada pundak dokter dan klinis saja. Dalam hal ini, peran penderita diabetes mellitus dan keluarganya sangat diperlukan, khususnya dalam pengontrolan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus ke dalam situasi sehat atau paling tidak mendekati normal. Waspaji 2009. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan mengontrol kadar gula darah adalah dengan kombinasi antara pengaturan diet, olahraga, obat antidiabetik, penilaian kontrol, dan pendidikan. Keberhasilan penata laksanaan diabetes mellitus juga ditentukan oleh peranan aktif dari penderita diabetes mellitus sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya dalam pengontrolan kadar gula darah, pencegahan komplikasi akut maupun kronik. ASTI 2000. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian kami meliputi pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman wawancara, teknik analisis data, dan kode data. Pertama, pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 14 November 2020 di rumah 2 anggota keluarga yang menderita masalah diabetes mellitus. Kemudian, teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data diambil dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada salah satu anggota keluarga seputar penyakit diabetes mellitus yang dialami dan bagaimana peran keluarga serta perawatan pasien diabetes mellitus di rumah. Yang ketiga, pedoman wawancara. Pedoman wawancara ditinjau dari aspek diet, latihan fisik, pemantauan kadar gula darah, serta deteksi dini komplikasi penyakit. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara mendalam hasil wawancara. Terakhir ada kode data. Data yang diperoleh dikodekan menurut arahan Strauss dan Corbin tahun 1990 dalam Santoso tahun 2005, yaitu dengan open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap 2 orang, yakni yang pertama seorang pria berusia 61 tahun dan yang satunya yaitu adalah seorang wanita berusia 29 tahun. Pertama, seorang pria berusia 61 tahun. Faktor keturunannya tidak ada, perawatan dilakukan di rumah. Peran keluarga memiliki peran. Penyiapan obat cenderung disiapkan oleh istrinya, dan apabila istrinya lupa atau lalai, kemungkinan besar pasien tidak meminum obatnya. Terakhir, faktor penyebab. Terlalu banyak mengonsumsi jamu yang dapat membuat kesehatan badan selama 1 tahun lebih, juga makan dengan porsi banyak, serta jarang melakukan aktivitas fisik. Kemudian, seorang wanita yang berusia 29
29 tahun. Faktor keturunannya ini ada: perawatannya dilakukan di rumah, peran keluarga tidak berperan atau mandiri, penyiapan obat disiapkan sendiri. Faktor penyebab yakni dari faktor genetik. Selain itu ada faktor lain, yaitu pola hidup yang tidak baik dengan sering mengonsumsi makanan manis yang tinggi karbohidrat. Setelah diselidiki dengan hasil wawancara, resiko penyebab diabetes mellitus berbeda-beda. Tidak hanya faktor genetik yang mempengaruhi, namun ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan diabetes mellitus, yaitu pola makan dan lingkungan sekitarlah yang menjadi penyebab terjadinya diabetes mellitus. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peran keluarga dengan pengaturan diet diabetes mellitus. Yang kedua, peran keluarga dalam pengaturan latihan fisik pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, peran keluarga dalam pemantauan kadar gula darah. Yang keempat, peran keluarga dalam deteksi dini komplikasi penyakit. Yang pertama ada peran keluarga dengan pengaturan diet diabetes mellitus. Peran keluarga sebagai motivator adalah upaya dorongan, mempengaruhi, mengajak, dan mengingatkan anggota keluarganya yang sakit diabetes mellitus agar mau mengonsumsi diet diabetes mellitus, terutama dalam hal jenis makanan yang boleh dimakan, banyaknya porsi yang dibatasi, dan jumlah makan yang teratur. Peran keluarga sebagai kontributor dengan menyarankan atau mengusulkan ide atau perubahan cara dalam pengaturan diet anggota keluarga yang sakit diabetes mellitus, terutama yang berkaitan dengan jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah porsi makanan. Pasien diabetes mellitus dianjurkan untuk menjalani diet diabetes mellitus. Diet pada penyakit diabetes mellitus berbeda dengan diet pada umumnya. Tujuan dilakukannya untuk mendapatkan kadar gula darah yang stabil. Penentuan jumlah kalori diet diabetes mellitus harus disesuaikan dengan status gizi pasien. Penentuan status gizi dilaksanakan dengan menghitung percentage of relative body weight, berat badan normal dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikurangi 100 dikali 100%. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat keluarga yang tidak banyak berperan atau tidak menunjukkan keterlibatannya dalam pengaturan diet pasien diabetes mellitus yang berusia 29 tahun. Peran keluarga tidak akan maksimal apabila pasien diabetes mellitus sudah mengetahui dan sadar akan pentingnya pengaturan diet diabetes mellitus di rumah yang bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah. Pengontrolan dari keluarga yang didampinginya, maka dari itu tidak adanya atau kurangnya peran keluarga dalam proses perawatan pasien diabetes mellitus di rumah, khususnya dalam pengaturan diet, tidak dapat dijadikan indikator baik buruknya proses perawatan pasien diabetes mellitus di rumah, karena banyak faktor di luar peran keluarga yang mempengaruhi hal tersebut. Yang kedua, ada peran keluarga dalam pengaturan latihan fisik pasien diabetes mellitus. Hasil wawancara menyatakan bahwa dalam proses pengaturan latihan fisik untuk pasien diabetes mellitus yang berusia 61 tahun, dengan adanya peran keluarga yang menjadi motivator dan pendamping, yaitu dengan mengingatkan atau mengajak untuk melakukan latihan fisik di rumah secara rutin dan juga mendampingi saat berolahraga. Menurut hasil wawancara, pasien diabetes mellitus yang berusia 61 tahun berolahraga secara ringan dengan jalan-jalan pagi hari atau bahkan lari-lari kecil dan berjemur pagi hari. Pasien diabetes mellitus berusia 29 tahun, keluarga tidak berperan atau menunjukkan keterlibatan dalam pengaturan latihan fisik. Pasien tersebut sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi dan motivasi internal yang kuat untuk melakukan latihan fisik dengan tujuan menjaga status kesehatan mereka tetap baik. Keluarga dapat menemani pasien diabetes mellitus berolahraga selama 30 menit per hari. Dan benar, pernyataan dari pasien 1 dan 2 yang telah diwawancarai yang mendukung hal ini. Intensitas olahraga sedang dengan frekuensi yang cukup akan dapat membantu mengendalikan kadar gula darah pasien. Keluarga berperan penting untuk mendampingi pasien diabetes mellitus berolahraga di rumah untuk memberi dukungan sosial dan memantau kesinambungan latihan fisik yang dilakukan. Keterlibatan langsung keluarga dalam proses ini juga dapat menjaga minat mereka terhadap kegiatan olahraga, sehingga harapannya kadar gula darah dapat terkendali dengan baik melalui program olahraga. Yang ketiga, ada peran keluarga dalam pemantauan kadar gula darah.
Peran keluarga sebagai pendamping dengan mengantar dan mendampingi pasien diabetes mellitus saat memeriksakan kadar gula darahnya di laboratorium atau saat periksa ke dokter. Dalam hal ini, keluarga hanya mengantar dan mendampingi. Keluarga tidak perlu mengajak, memotivasi, dan mengingatkan, karena pasien diabetes mellitus sudah sadar diri, mampu mengontrol kebutuhannya, dan mengetahui waktu memeriksakan kadar gula darahnya sesuai saran dokter. Hal ini seperti wanita penderita DM yang berusia 29 tahun. Namun keluarganya dan pasien diabetes mellitus ini masih memeriksakan kadar gula darahnya di laboratorium, belum melakukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri, belum memeriksa kadar gula darah secara mandiri di rumah baik oleh keluarga atau pasien diabetes mellitus sendiri. Keluarga berperan sebagai koordinator, yaitu mengatur, mengingatkan, mengajak, dan mendampingi anggota keluarganya yang sakit diabetes mellitus untuk memeriksakan kadar gula darahnya ke pelayanan kesehatan. Peran keluarga sebagai koordinator dibutuhkan terutama bagi pasien diabetes mellitus yang tingkat ketergantungannya tinggi, tidak mampu merawat dirinya sendiri, membutuhkan bantuan orang lain, sehingga keluarga banyak terlibat dalam memantau kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Hal ini seperti pria penderita DM yang berusia 61 tahun. Yang keempat, ada peran keluarga dalam deteksi dini komplikasi penyakit. Hasil penelitian pada wawancara menyatakan bahwa 2 orang keluarga yang berperan sebagai pengawas aktif, yang berarti keluarga langsung mengawasi, memantau secara aktif dengan observasi kondisi anggota keluarganya yang sakit diabetes mellitus, melihat kemungkinan munculnya tanda atau gejala komplikasi penyakit DM. Keluarga yang aktif mengawasi dan memantau kondisi pasien DM, dalam hal ini pasien DM pasif, tidak menyampaikan keluhan-keluhan yang dialaminya karena dirinya tidak tahu tanda dan gejala komplikasi penyakit diabetes mellitus, serta tidak tanggap, tidak peka terhadap kondisi dirinya sendiri. Hasil wawancara menyatakan bahwa pasien diabetes mellitus yang berusia 61 tahun memiliki komplikasi penyakit selain diabetes mellitus, yaitu lambung. Pasien diabetes mellitus tersebut sudah tahu bahwa ada keluhan-keluhan yang dialaminya, sehingga keluarganya bisa memantau dan mengawasi perkembangan komplikasi penyakit tersebut agar tidak parah di kemudian hari. Oleh karena itu, keluarga dan pasien diabetes mellitus perlu mengenali sedini mungkin tanda dan gejala komplikasi yang mungkin terjadi pada diri pasien diabetes mellitus. Dengan demikian, perawat sebagai petugas kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan perlu melaksanakan promosi kesehatan kepada keluarga dan pasien diabetes mellitus tentang komplikasi penyakit DM, yang meliputi jenis komplikasi penyakit DM, tanda dan gejala masing-masing jenis komplikasi, penanganan dan pencegahan masing-masing jenis komplikasi, serta upaya-upaya memfasilitasi perubahan perilaku dan gaya hidup. Kesimpulan, peran keluarga dalam pengendalian gula darah pada pasien diabetes ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu keluarga sebagai motivator, pendamping, dan kontributor. Keluarga memiliki peranan yang cukup penting agar penderita DM berhasil dalam mengendalikan gula darahnya. Pengetahuan mengenai pengobatan dan pengendalian DM ini tidak hanya harus diketahui oleh penderita DM saja, tetapi keluarga juga ikut berperan. Keterlibatan keluarga sangat mendukung dalam mencapai keberhasilan merawat anggota keluarganya yang sakit diabetes mellitus. Keluarga berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan informal, agar pasien diabetes mellitus ini dapat mandiri dalam mengendalikan kadar gula darahnya. Keluarga perlu memberi kesempatan kepada pasien untuk berlatih mengelola dirinya sendiri, terutama dalam hal memeriksa kadar gula darahnya. Ini beberapa referensi dari penelitian yang kami sertakan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum